Safari Ramadan 1442 Hijriah hari ketiga kembali digelar, kali ini dilaksanakan di Kecamatan Snori, Senin 19 April 2021. Dalam kesempatan tersebut, Camat Snori Insinyur Swasis mengatakan jika masyarakat menyambut baik kegiatan ini dengan hadir secara virtual di balai desa setempat. Kegiatan ini sebagai wahana pertemuan dan komunikasi antara ulama, umaro, dan masyarakat. Swasis dalam keterangannya juga menjelaskan IKM di Kecamatan Snori telah mencapai nilai 84,18 pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 86,98. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Kecamatan Snori juga telah menerapkan tanda tangan elektronik untuk sejumlah administrasi. Swasis juga menyampaikan terima kasih atas kesigapan Pemkab Tuban yang bertindak cepat ketika sejumlah masyarakat Snori dihadapkan dengan masalah kekeringan. Sebagai langkah penanganan kedaruratan, BPBD Tuban segera melakukan dropping air ke lokasi terdampak. Selain itu, Dinas PRKP juga telah berupaya mencari sejumlah titik mata air. Mantan Camat Banjar ini menambahkan masyarakat Snori telah merasakan manfaat dari bantuan maupun program yang dilaksanakan Pemkab Tuban. Salah satunya adalah dana hibah, guna peningkatan kualitas SDM melalui TPQ maupun lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah desa bersama masyarakat setempat juga mengembangkan ekonomi kreatif, baik pengembangan objek wisata, UMKM, dan minimarket yang dikelola oleh masyarakat. Alhamdulillah kami sangat mendukung karena apa? Di situasi pandemik yang dalam tanda petik 1 tahun biasanya dilaksanakan tiap tahun. Ini tidak dilaksanakan karena pandemik, dan saat ini memang kondisi wilayah Tuban ini sudah memungkinkan untuk pertemuan itu. Jadi kami dari Forkopimda mungkin Camat Snori saya sangat mendukung karena ini merupakan ajang silaturahmi bagi kami, ulama, umaro, juga masyarakat. Ya, begitu karena desa-desa yang ada di Kecamatan Snori juga mengikuti secara virtual sehingga paling tidak bisa mengetahui bagaimana nanti yang diinginkan Pak Bupati untuk kedepannya. Dalam rangka musim kemarau, memang beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu itu ada beberapa desa yang kekurangan, tapi alhamdulillah tidak ada hambatan karena kita selalu komunikasi dengan BPD khususnya dari Tuban sehingga ada dropping air, dan alhamdulillah masing-masing desa ini juga sudah mencari potensi sumber air yang ada. Ini termasuk Rayung itu juga sudah maksimal. Alhamdulillah ini desa sekitarnya Sembung, desa Saringembat juga ini mau ambil dari sana. Nah, ini juga merupakan potensi ekonomi bagi desa Rayung khususnya nantinya, dan sumbernya juga memang besar. Dari kami secara pribadi sangat mengapresiasi dan sangat matur nuwun pada Bupati atas kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun 2 periode ini, karena tidak hanya di bidang sarana prasarana sudah, tapi juga mental. Ini terbukti dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Snori. Alhamdulillah ini gak enek sing keliwatan menerima bantuan itu untuk peningkatan calon generasi yang akan datang. Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Tuban Haji Fatul Huda menyampaikan apresiasinya kepada Camat Snori, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Snori pada tahun 2020 yang telah mencapai 86,98 telah memperoleh predikat sangat baik. Pelayanan masyarakat yang optimal hendaknya ditunjang dengan kinerja tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, Bupati juga memberikan apresiasinya sebab pencairan dana desa di Kecamatan Snori mencapai yang tercepat dibanding kecamatan lain di Kabupaten Tuban. Seperti biasa, pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan hibah lembaga pendidikan, hibah sarana dan prasarana, tunjangan untuk hufaz, serta sejumlah paket sembako dari BPNT daerah Kabupaten Tuban, Diskoperindak Tuban, Basnas Tuban, dan Kemenak Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wa muhtaramat, para kiai, penyai, khusus Romo Kiai Muksidin Nawar, khusus Bapak Kiai Misalnya Pak Kiai Soleh Biro ya.
terus sehari kami yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati DPRD, Bapak anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala OPD, DPD DKI, asisten, yang saya hormati Pak Camat Senori dan Pak Camat Bangilan, staf-stafnya, yang saya hormati tokoh masyarakat. Jadi saya melihat seperti ada MBC Bangilan, AEPI, kalau MBC Senori kan sudah Pak ini, oh ya, saya sebut namanya dulu, Pak Musen. Yang saya hormati kepala desa dan semua perangkatnya, baik dari Senori maupun dari Bangilan, dan semua undangan baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara virtual di rumah. Alhamdulillah tahun ini kita bisa silaturahim dalam rangka Safari Ramadan yang tahun dulu tidak diperbolehkan. Tahun ini tarawih juga boleh, kemudian nanti sholat id juga boleh, mau nuzulul Quran juga boleh, tapi dengan catatan harus sesuai dengan podcast, yaitu menjaga jarak, dan kalau tarawih maksimum 50 dari jumlah biasanya. Sholat id juga 50% dari jumlah biasanya. Kemudian Safari Ramadan ini menghias-hias, jadi tidak ada di sana instruksi Safari Ramadan, dihiaskan. Kalau tarawih boleh sama-sama kegiatan untuk syiar Ramadan, maka Safari Ramadan pun kebijakan kami diperbolehkan dengan catatan waktunya disingkat tidak lebih dari 1 jam, kemudian undangannya tidak lebih dari 50%. Ya alhamdulillah yang hadir ini kira-kira ya tidak ada 50%. Ini adalah Safari Ramadan kami yang terakhir selaku bupati. Sebelum saya menyampaikan beberapa yang akan saya sampaikan apresiasi pada Pak Camat Senori. Kalau cepat Bangilan kan tidak tahu laporannya ya. Pak Camat Senori prestasinya yang pertama adalah untuk IKM-nya 84 sudah barang tentu ini adalah nilainya A. Tepuk tangan. Ini ada karya Pak Camat dan semua kepala desa sama Pak Perban sudah apal itu. Yang seringnya saya ke sana. Dan yang kedua prestasinya adalah pencairan DD yang sudah komplit. Ini adalah menjadi kecamatan yang harus diberi contoh. Itu berarti harus mencontoh kecamatan lain yang belum mengajukan. Kalau belum cair tidak apa-apa, yang belum mengajukan itu yang susah. Yang kita ikut, ini kok lengkap nih uangnya kok tidak cair-cair, sudah bulan 4. Jadi perangkat desa tidak menerima gaji, sampai mau lebaran juga tidak menerima. Ada yang lain sudah mau mengajukan DD yang kedua, terus Senori. Ini ada masa 70 desa tidak salah itu. Itu tolong Pak Indi, kan sama-sama kepala desa kan. Yang belum itu tolong diturunkan yang lumpi, kutung ini. Yang jelas tidak boleh, yang cepat itu orang bayar tidak akan ada. Yang terlambat orang tidak bayar tidak ada. Yang cepat itu memang mergawe ini tenanan konsentrasi, yang terlambat itu mungkin kurang tenanan gitu aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa yang kami lakukan selama ini dengan Pak Wakil Bupati.
Yang pertama adalah memberi hibah fasilitas taman pendidikan Al-Quran diberikan kepada 426 lembaga, nilainya 15 miliar 258 juta 15 miliar. Namun jumlah PPG ini tidak hanya 426 ini. Benar Budi? Ini adanya aja saja. Sholat aja. Ya Sholat Marsudi. Jadi 426 ini adalah PPG yang saya lihat. Kalau jumlah PPG-nya kurang lebih 1.300. Yang lain-lain udah bagus-bagus. Yang belum bagus ini kan PPG Kaperban itu. Sampai 2 kali saya ke sana. Tapi sekarang nggak bagus. Dan saya bangga Pak, meskipun ini layang ya, ngelayang ya. Meskipun ini 15 miliar anggaran dari PMK, ini habisnya kurang lebih sampai 100 miliar dalam PPG ini. Karena yang kita sumbang 25 juta, gajinya kan menjadi 100 juta sampai 200 juta. Ini luar biasa. Dan sekarang jumlah murid PPG ini sudah 140.913. Jadi kita ini nanti sama-sama punya walaupun soleh kayak ulah 140.000. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. PPG ini kita perhatikan, sampai turun sendiri, saya lihat langsung sendiri, karena ketika saya baru dilantik itu, saya sholat Jumat keliling. Kemudian saya amati yang sholat Jumat itu dari jumlah penduduk tidak ada 40%. Kalau 40% tidak ada, berarti yang sholat rawatib juga kurang dari itu. Karena kalau tidak sholat Jumat itu otomatis yang tidak melakukan sholat rawatib. Keprihatinan inilah yang menyebabkan kami memprioritaskan untuk membangun PPG. Yang kita harapkan semua gak sholat ya biar, tapi yang masih muda ini semuanya harus bisa melakukan sholat. Karena sesuai dengan visi misi kita adalah membangun masyarakat yang religi. Kemudian di bidang pendidikan, bidang madrasah dan sekolah swasta sampai dengan tahun 2021 adalah 986 lembaga, termasuk sekolah ini bagi sekolah sudah berangkat itu. Jadi jumlahnya 43 miliar 280 juta 300 ribu. Mudah-mudahan ada yang kelihatan. Kalau ada yang kelihatan ya Pak Sahid yang salah. Karena saya kantor madrasah itu kan yang minta laporannya dari kantor Kementerian Agama. Kalau ada yang kelihatan ya nanti minta tambahan. Kemudian kita juga memperhatikan dengan pahlawan tambah jasa. Guru-guru yang disebut adalah GPT, PPT, jenjang SD dan SMP, diberikan kepada 1.530 orang dengan nilai 23 miliar 239 juta 800 ribu, dan untuk guru PAUD 280 orang dengan jumlah sebesar 7 miliar 488. Ini kelihatannya miliar 43 mahal, tapi memang sangat sedikit sekali. Yang jumlahnya ini kalau guru PAUD ini kalau ketemu itu yang macam-macam itu ada 5.000 lebih kan? Ada 5.000 lebih, bukan 2.000 saja ya. Dan ini sekarang sudah mulai protes ke saya, guru TK atau kok mau ditarik, yang guru negeri mau ditarik di SD. Ya logikanya aja gampang, kalau bayar guru TK kan murah, kalau guru SD kan mahal,
Jadi kira-kira diakali sing murah, ya, sing dari guru PK aja yang ditambahkan itu aja dijawabkan itu aja. Kira-kira yang itu paling enak jawabannya. Itu nanti guru yang baru dapat 200.000 itu bisa ditingkatkan oleh Pak Sek. 200.000 itu untuk beri wedek aja tidak cukup, Pak. Saya ingin kalau ada guru yang seperti di Sumbang Polisi kemarin Mbak Budi, berapa tahun mengabdi, gajinya untuk habis untuk beli bensin tidak cukup dan rumahnya di pedesaan. Saya melihat itu YouTube itu apa itu Pak, dalam YouTube ya. Itu kalau itu ada seperti itu, saya mau nyumbang sepeda carikan layung-layung, tapi hanya satu yang paling miskin, satu dan nggak kalah dari polisi. Dan nanti bang polisi yang sangat saya karena saya miru polisi Pak Budi. Satu kan ya. Biar punya kenang-kenangan. Kemudian di bidang sosial itu adalah program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya adalah bansos bagi kepala keluarga miskin. Bansos ini ada di BNP, karena tidak semuanya dapat di BNP, maka Pemkab mengeluarkan BPPNPD dianggarkan oleh Pemkab. Maka di sini jangan sampai data yang selama ini Pak Arif bertahun-tahun masalah data tidak pernah selesai. 10 tahun data ini tidak pernah selesai. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, ada yang tidak masuk. Ini tidak selesai-selesai. Ini kita atasi dengan BPNPD ini. Termasuk juga data tentang jaminan kesehatan itu. Itu juga kalau saya temukan jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat itu berlebih-lebih, Pak. Tapi kenapa jumlah orang miskin kita yang 140.000 yang diberikan pusat itu 500.000, kok masih banyak orang yang tidak dapat? Ini kan tidak mau akal. Ini ada data yang sampai sekarang ini masih terus amburadul. Dan itu bukan penyakit yang di Tuban saja, penyakit di seluruh Indonesia seperti ini. Ini beliau Camat Senori ini mulai camat yang berfungsi tadi. Dan dimulai dari Panji Rayung ya. Kemudian bidang pertanian dan peternakan, saya dengan Pak Wabud 10 tahun yang lalu itu turun ke desa-desa. Yang kami perhatikan, yang kami prihatinkan, wong tani itu hasilnya saidik, caranya bisa meningkatkan pendapatan petani. Saya dengan Pak Wabud bagaimana itu, maka tidak ada jalan lain kecuali satu, yaitu memperluas lahan tanam. Dua, mengadopsi teknologi modern, teknologi yang terbarukan. Ya supaya lahan tanam ini bisa naik. Kalau tanah nggak bisa ditambah, tanah semakin tahun semakin kurang, karena ada industri, ada yang butuh perumahan. Tapi kalau luas tanam ini bisa dinaikkan. Yaitu yang saya lihat waktu itu dengan Pak Wabud itu adalah memaksimalkan sumber-sumber air, sehingga sumber air ini yang asalnya panen sekali bisa 2 kali, yang asalnya panen 3 kali bisa 2 kali, bisa 3 kali. Satu yang belum terwujud itu cuma yang dikatakan nggak ada ya, itu kan minta dialirkan air Bengawan Solo naik gitu ya. Sudah kami konsultasikan ke pemerintah pusat menteri, tapi anggarannya sangat mahal itu. Karena sangat mahal, Pemkab sudah jelas tidak mampu, maka itu kita minta pemerintah pusat sana. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditindaklanjuti dengan penerus saya. Kemudian mengadopsi teknologi baru. Jadi jagung itu bisa bagaimana bisa naik, bisa meluap tanamnya. Yaitu belum panen itu sudah ditanam.
Saya belajar ini dulu ke Makassar. Jadi sama itu panennya bisa cepat. Karena apa? Kayak ini kan mau kemarau nanti di bulan Mei. Bulan Mei sudah kemarau. Kalau tanamnya lambat, gak ketimang hujan. Ini diadopsi dengan seperti itu. Bahkan sekarang ini adalah bibit jagung yang biasanya impor sekarang bisa ekspor. Jadi ada kurang lebih 999 hektar tanam jagung yang dipusatkan di Jatirogo. Hasilnya melimpah ini, karena sekarang ini harganya adalah kurang lebih di atas 1.000, di atas 10.000. Kalau jagung biasa kan 5.000-an saja, jadi 2 kali lipat. Ini prestasi, dan ini waktu itu saya belum maju, itu memang saya sudah menjanjikan bagaimana punya bibit sendiri. Alhamdulillah kalau kita minyak itu ya ada aja jalannya. Saya ingat sabda beliau Rasulullah SAW, "Fa'alu kulun muyassarun lima khuliqala." Melangkahlah, bekerjalah, kamu akan dimudahkan sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari usaha-usaha ini, maka kehidupan ini mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu untuk beras atau gabah 671 ton 975 kilo, kemudian jagung 726.580 ton. Ini kenaikan dibanding waktu itu saya juga petani, Pak. Ini kenaikannya kira-kira 500%. Ini berkat usaha Bapak, kerja sama yang baik. Kemudian air minum, air bersih ini juga menjadi prioritas. Karena apa? Karena kita masih ingat kalau pelacur memberi air minum untuk anjing saja itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, bisa husnul khotimah dan masuk surga. Apa namanya? Pak Indi Rayung. Ya Indi Rayung. Maka beberapa yang saya resmikan itu sekarang adalah yang sekarang di rumahnya sudah bisa diputar itu sampai 87%. Jadi tinggal 13%. Ini Kak Mari ya kebangetan. Karena tempat ini camam, mestinya mesti lebih akas ya. Ini saya minta nanti bisa dilanjutkan. Karena dulu saya saking kepinginnya Pak, masjid yang tidak ada airnya saya borkan sendiri dan almarhum Pak Mundir. Saya mau karena uang pribadi ya hanya 200 juta. Itu pun akhirnya hilang. Karena apa, tidak ada perawatannya. Pak yang jamet tidak ada. Waktu emu kan tidak hilang. Nah kalau ini anggarannya ini habis kurang lebih 80 miliar selamanya. Jadi hasilnya ya apa? Dan ini Mbak gratis ya, alhamdulillah. Sekarang insya Allah sudah ada di masjid yang tidak bisa wudhu ya, kecuali ada satu di Montong, tapi sudah selesaikan. Kemudian ini tidak bisa selesai Pak, karena sudah waktu tinggal 1 menit. Terakhir saya banyak terima kasih pada para kiai, pada para anggota Forkopimda, Pak Camat, Pak Tinggi, Pak perangkat desa atas kerjasamanya yang baik. Mulai yang doa, yang berdoa, kemudian yang kerjasama, semuanya adalah semangat kerja. Tanpa dukungan dari bapak-bapak, saya tidak ada artinya apa-apa. Dan sudah barang tentu banyak kekurangan-kekurangan yang belum bisa kami lakukan. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.